Shalom Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabarnya? Luar biasa. Kita yakin dan percaya pagi hari ini ketika kita boleh hadir di rumah Tuhan, itu satu bukti bahwa Allah yang kita sembah pagi hari ini adalah Allah yang luar biasa. Allah yang senantiasa bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita jauh menaikkan pujian kita kepada Tuhan, saya undang Bapak Ibu kekasih boleh bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, kita menaikkan penyembahan kita. Kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Ku menyembah di tempat kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus.
kami. Ketika Engkau hadir di tengah kami Tuhan, ada kekuatan baru yang boleh kami terima Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Biarlah kelayakan ini daripada Tuhan saja boleh ada pada ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Kita yakin dan percaya Allah itu baik, baik di dalam setiap kehidupan kita. Naikkan pujian kita kepada Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya,
memberikan penghiburan, kekuatan di dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan memberikan korban tantangan kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian kita, ku bawa korban syukur. Terima kasih buat setiap korban tantangan yang Bapak Ibu berikan pagi hari ini. Tuhan boleh memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau lebih lagi untuk kita mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarkan firman-Nya boleh menguatkan dalam kehidupan kita. Dia yang memberikan kemenangan dalam hidup kita. Dia yang selalu memegang tangan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sampai jatuh. Kita mau yakinin pagi hari ini, Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang sanggup. Semuanya Tuhan boleh buktikan lewat pengorbanannya di dalam setiap kehidupan kita pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Dengan segala hormat kita kepada Dia Allah yang hidup. Ku tidak takut sebab Engkau besertaku. Ku tidak takut meneguhkan kita pagi hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Bahkan menolongku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Boleh bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini kembali di hadapan Tuhan. Kita mau yakini, ku tidak takut Tuhan
sebab Engkau beserta di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau besertaku, ku tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Dia yang meneguhkan kita pagi hari ini. Yesus Tuhan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Terima kasih Tuhan, kami yakin kemenangan itu Tuhan berikan lewat kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui semuanya itu Tuhan, Engkau memberikan karya nyata-Mu dalam hidup kami. Engkau memberikan kemenangan-kemenangan itu Tuhan, karena Engkau sudah naik Tuhan. Engkau memberikan penghiburan kepada kami ketika Engkau ada di tempat kudus-Mu Tuhan. Karya-Mu Tuhan, mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Biarkan kekuatan Roh-Mu ada buat kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kita akan naikkan refrennya. Sekali lagi mimbar selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Yesus memegangku. Di awal bulan Juni ini Tuhan, kami rindu menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan kami. Dan kami tidak bisa melakukannya tanpa Roh-Mu yang kudus yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami akan buka hati kami menerima kehadiran Roh-Mu yang kudus. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, sehingga pagi ini kami diberkati dan kami pulang menjadi pemenang-pemenang yang lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa. Haleluya. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa kita sadari bahwa
hari ini kita sudah mulai setengah tahun ya, menginjak tahun 2022. Berarti waktu berjalan begitu cepat. Itu sebabnya kita perlu menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya sebagai pemenang tetapi lebih dari pemenang. Kita buka Roma pasal 8 ayat 37. Saya akan bacakan dari Alkitab terjemahan yang lama. Ini ada di depan saudara kalau yang terbaca Alkitab. Saya akan bacakan dari terjemahan yang lama. Sebaliknya, dalam semua itu kita menang telak oleh Dia atau Yesus Kristus yang mengasihi kita. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Kalau dari terjemahan yang baru dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kalau dalam konteks memakai saya Alkitab yang lama dikatakan, dalam semua itu kita menang telak. Jadi menangnya tuh enggak sekedar menang saudara sekalian, menangnya telak. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari ayat ini saudara-saudara, Tuhan ingin menjadikan kita hidup itu di atas rata-rata. Menjadi pemenang itu rata-rata. Lebih dari pemenang itu di atas rata-rata. Sangat memprihatinkan justru banyak anak Tuhan yang hidupnya di bawah rata-rata. Kalau lihat konteksnya, kalau saya lihat perikopnya di sini ya, kalau dalam terjemahan yang lama itu perikopnya adalah tentang keyakinan. Coba Bapak Ibu lihat di Alkitab saudara ya. Nah, saya baca ini perikopnya keyakinan iman. Jadi hari ini Tuhan ingin kita menjadi orang yang hidupnya itu lebih dari pemenang, hidupnya di atas rata-rata. Pemenang itu rata-rata. Jangan sampai justru di bawah rata-rata. Apanya? Keyakinan imannya. Ada satu cerita saudara sekalian di arena Olimpiade Paris tahun 1934. Nah, bagaimana seorang atletik yang bernama Eric Liddell itu dia menolak bertanding cabang lari 100 meter. Padahal cabang lari ini spesialisasinya dia selalu juara. Tapi ketika pada saat itu dia harus bertanding dalam jarak 100 meter, dia menolak saudara. Karena apa? Karena bertandingnya hari Minggu. Eric pegang teguh keyakinannya, dia harus menghormati hari Tuhan, hari Sabat. Ya banyak kemudian orang yang menyesali kenapa dia tidak mau mengambil kesempatan dia bisa juara, dapat emas, pasti ada bonusnya biasanya, apalagi Olimpiade ya. Dia menolak saudara sekalian. Ya banyaklah, pokoknya rumor-rumor, banyak ejekan-ejekan lah. Tetapi kemudian komite Olimpiade memberi kesempatan. Oke, kalau Anda enggak ikut 100 meter, kami beri kesempatan yang 200 dan 400. Dan luar biasa, justru yang bukan spesialisasinya 200 meter dia bukan hanya dapat medali emas, dia kemudian memecahkan rekor dunia. Ketika Eric Liddell ini menghormati, menghargai waktu yang Tuhan telah berikan pada hari itu untuk pegang teguh keyakinannya.
Coba apa kata firman Tuhan? 1 Samuel pasal 2 ayat 30b. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku, di garis bawah ini, telah berjanji, keluargamu dan kamu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikian firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Ini konteksnya yang ayat A ya. Sebab siapa yang menghormati aku akan ku hormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Kita fokus kepada kalimat sebab siapa yang menghormati aku akan ku hormati. Nah, Eric Liddell dia menghormati Tuhan, menghormati saat itu hari Tuhan, hari untuk dia beribadah. Dia pegang teguh keyakinannya, dia harus menjadi orang yang lebih dari pemenang, hidup di atas rata-rata. Dan Tuhan kemudian juga tidak mengabaikan ketika menghormati sungguh-sungguh, dilihat dari segi keimanannya si Eric ini. Melalui komite olimpiade, kemudian Tuhan membuka jalan bagi Eric untuk tetap ikut bertanding 200 meter dan 400 meter. 200 meter dia bukan hanya pegang dapat emas, tapi dia memecahkan rekor dunia. Sementara 400 meter dia dapat perunggu, dapat double porsi medali emas dan perunggu, kemudian bisa memecahkan rekor, saudara. Dia beri contoh pada dunia bahwa hidup taat dan kemudian kepada firman Tuhan, dia nggak pernah nawar-nawar karena bukan roti tawar. Ya maklumin Tuhannya, ini ya kapan lagi lah dapat medali emas, dapat bonus Tuhan. Please ya, nggak tawar-tawar, saudara. Kemudian Eric menjadi saksi. Dia isi, ya kan namanya atlet kan mungkin batasnya sampai berapa? 30, 35 ya. Setelah itu menjalani kehidupan, ada jadi pengusaha gitu, ada banyak hal. Nah, Eric kemudian jadi hamba Tuhan dan banyak khotbahnya, saudara sekalian. Kalau dalam atletik dia mendapat banyak emas, tapi di dalam pelayanannya lewat khotbah-khotbahnya dia menjadi saksi, dia banyak mendapatkan jiwa-jiwa, mendengarkan kesaksiannya, dan jiwa-jiwa ini dimenangkan bagi kerajaan surga. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian, mari pada hari pencurahan Roh Kudus ini. Hari ini hari istimewa, pertama kita menerima nanti sakramen perjamuan kudus. Yang kedua, hari ini adalah hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Mari kita maknai, saudara, untuk kita hidup lebih dari pemenang. Hidup kita tuh harus di atas rata-rata. Kalau kita lihat konteks di sini, ini kan kalau kita awal Roma pasal 8 itu ya, Roma pasal 3. Ini kan bagaimana anak-anak Tuhan, jemaat Kristen di kota Roma, negara Italia sekarang itu. Konteksnya zaman dulu nih ya, di kota Roma. Itu banyak anak-anak Tuhan yang mengalami penganiayaan berat. Mereka mengalami kelaparan. Nanti baca ayat di atasnya itu, ayat di atasnya. Mereka mengalami kelaparan, mereka mengalami penganiayaan berat. Seolah-olah nih dari sudut pandang dunia, mereka mengalami kekalahan. Mereka mengalami kekalahan. Mana orang Kristen hidupnya melarat, konteks ini ya. Mereka kelaparan tuh, mereka dianiaya, kok enggak happy gitu. Tapi Paulus memberikan semangat. Sekalipun dari segi sudut pandang dunia engkau memang seperti mengalami kekalahan, tapi sesungguhnya engkau menang telak karena apa? Keyakinanmu itu enggak bisa dikalahkan. Dalam penderitaan tetap punya keyakinan, berpegang teguh. Apapun terjadi, mereka harus menjadi saksi. Dan ketika jemaat pertama di kota Yerusalem menerima pencurahan Roh Kudus, waduh, mereka tuh hidupnya menjadi di atas rata-rata. Nggak jauh-jauh dah, yang nulis ini kan siapa? Rasul Petrus ya. Coba sebelum dia menerima
Roh Kudus dalam kehidupannya. Dia pernah menyangkal, pernah jadi orang yang sombong gitu ya. Tapi kemudian setelah dia menerima Roh Kudus, waduh saudara sekalian, hidupnya jauh sekali. Imannya tuh di atas rata-rata. Keyakinannya nggak bisa dikalahkan. Termasuk jemaat di kota Yerusalem. Nanti saya membaca tuh dalam Kisah Para Rasul pasal 2 tuh ya, ayat 1 terus saja. Doanya mereka tuh yang tadinya cuma ya rata-rata lah. Tapi setelah kemudian dengar khotbah Rasul Petrus, mereka menerima Roh Kudus. Masih bingung Roh Kudus ya, kadang-kadang masih bingung ya. Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Begitu kudusnya maka disebut Roh Kudus. Tidak ada yang boleh disebut Roh Kudus kecuali Roh Allah. Apalagi roh setan itu waduh jauh banget itu. Ketika mereka menerima Roh Kudus, jemaat di kota Yerusalem doanya di atas rata-rata. Nanti baca tuh ya di KPR pasal 2. Apalagi saudara, ibadahnya baca Alkitab di atas rata-rata. Mereka yang tadinya nggak mau belajar, mereka tetap belajar. Kalau di kalimat ditulis mereka tetap rajin belajar. Kata tetap itu kan berarti continue, terus menerus dilakukan. Kan tadinya kagak gitu. Sebetulnya ini atau hari ini kita perlu memaknai bahwa kita harus saudara, seperti tema kita hari ini, lebih dari pemenang. Mari hidup kita lebih dari rata-rata. Kalau yang dulu-dulu mungkin doa kita sehari cuma 3 kali. 3 kali dalam arti 3 kali yang khusus ya. Oh saya lebih 3 kali Pak Petrus. Coba yang pertama apa? Bangun tidur, oke. Sarapan dihitung. Makan pagi, doa untuk siang, makan sore gitu. Wah, kan lebih Pak Petrus. Makan malam, mau tidur, itu 7. Maksud 3 kali sehari itu doa khusus seperti Daniel. Kalau tadinya kita mungkin minimal gitu ya, 1 hari baca 1 ayat, sekarang lebih dari 1 ayat. Saya percaya bukan 1 ayat, 1 pasal gitu ya. Sekarang harus lebih dari 1 pasal. Ibadahnya juga sama saudara sekalian. Kita harus sungguh-sungguh. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita melayani yang tadinya hanya sekedar pemenang rata-rata. Seharusnya ketika kita menerima Roh Kudus, pelayanan kita juga harus di atas rata-rata. Lebih serius, lebih fokus, lebih sungguh-sungguh. Ketika kita memberi sama, bukan sekedar ya daripada nggak ngasih ntar nggak enak. Nah. Memberinya juga harus di atas rata-rata. Percayalah saudara, dengan mengandalkan Roh Allah yang kudus, ke depan kita dapat hidup saudara sekalian di atas rata-rata. Kita harus lebih dari pemenang saudara sekalian. Itu sebabnya kita harus mengandalkan Roh Kudus. Hari ini pertanyaannya, apakah Roh Kudus itu sudah ada dalam kehidupan kita? Jangan pernah kalau dalam bahasa Jawa dicekoki apa tuh, dikasih doktrin gitu ya. Roh Kudus itu hanya setahun sekali ada pada hari Pentakosta. Wah, harus sungguh-sungguh, minta sungguh-sungguh. Enggak ada, enggak pernah. Itu bohong. Roh Kudus itu setiap saat dicurahkan. Artinya Roh Allah itu dari surga itu setiap saat dia hadir. Sebenarnya kalau istilah dicurahkan diberikan itu dia kan sebenarnya, kalau istilahnya Tuhan Yesus, lihat aku berdiri di muka pintu. Sekarang bukan Tuhan Yesusnya, Rohnya yang kudus itu dia ada. Kan ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga kan Tuhan bilang, aku pergi ke tempat Bapak nanti menyediakan. Iya. Jadi Tuhan tuh tahu 3 kebutuhan dasar manusia, sandang, pangan, dan papan. Papan itu kan rumah. Di dunia kita perumah, Tuhan sediakan. Sandang Tuhan sediakan, pangan Tuhan sediakan gitu loh. Aku pergi ke sana bukan hanya menyediakan sandang, pangan, papan, pokoknya diberkati di surga itu luar biasa. Tapi juga nanti ketika engkau masih ada di dunia, aku akan mengirimkan Rohku itu untuk memberkati, memberikan pemulihan, memberikan kekuatan, kemampuan. Untuk apa? Untuk kita menjadi anak Tuhan yang hidupnya lebih dari pemenang. Rasul Petrus
hidupnya lebih dari pemenang. Sampai ketika dia mendapatkan info, ketika dia akan ditangkap, semua muridnya bilang, "Pak, Bapak melarikan diri saja. Cukup kami saja yang ditangkap." Apa kata Petrus? "Enggak, saya akan tetap di sini." Bahkan ketika Petrus mendengar di Roma orang-orang Kristen itu dimasukkan ke dalam stadion untuk diberi makan singa-singa buas. Petrus datang ke situ. Kemudian dia naik ke atas stadion. Anehnya ya, prajurit nggak ada yang tahu tuh. Luar biasa ya. Tapi kalau kita rajin baca Alkitab, kan pernah baca ya, Petrus itu keluar nggak lewat pintu, lihat mana? Tembus tembok ya. Pernah baca nggak kira-kira? Kalau belum baca lagi saudara. Petrus itu bisa tembus tembok, saudara. Prajurit nggak lihat. Prajurit ngeh ketika kemudian sampai di atas stadion. Kemudian Petrus itu ketika melihat anak-anak Tuhan diumpankan ke binatang buas singa, Petrus itu dia nyanyi, saudara. Memang Alkitab nggak menuliskan lagunya lagu apa. Yang pasti mah nggak lagu jali-jali, enggak, saudara. Semua anak Tuhan orang Kristen di bawah yang sedang diumpankan singa mendengar pujian penyembah Rasul Petrus di atas. Wah, mereka masih dikuatkan, tadinya takut, nangis, histeris. Akhirnya mereka tenang, mereka berdoa. Dan akhirnya prajurit ketika melihat ada Petrus di atas, ya jelas komandannya bilang tangkap Petrus. Dan akhirnya Petrus disalib. Dan ketika disalib, Petrus bilang, saya disalib dan seperti ini ya, saya nggak layak. Kalau guru saya kepalanya di atas, kaki di bawah. Kalau saya kepala saya di bawah, kakinya di atas. Kalau Rasul Paulus itu disalibnya dengan huruf cross seperti ini. Dari 11 murid ya, karena yang ke-12 Yudas Iskariot kan dia kan bunuh diri ya. Dari 11 murid yang meninggal secara sampai lansia itu hanya Yohanes. Yang lainnya mengalami secara martir. Nah, Petrus seperti itu, dia pegang teguh, dia hidup di atas rata-rata. Karena apa? Keyakinannya itu nggak bisa ditawar-tawar. Karena apa? Karena dia terima Roh Allah yang kudus itu. Dan pagi ini bukan kebetulan hari ini adalah hari Pentakosta. Bisa jadi selama ini kita selalu tutup pintu untuk kehadiran Roh Allah. Ingat, Roh Kudus Roh Allah sama, saudara. Kalau orang tanya Roh Kudus itu Roh Allah. Kok disebut Roh Kudus? Karena begitu kudusnya, bahkan Alkitab mengatakan Maha Kudus, maka dia layak disebut Roh Kudus. Kalau sudah Roh Kudus hadir, saudara, dia sering mengetuk hati kita juga. Kalau kita buka pintu, Roh Allah itu masuk, saudara, kita akan dikuatkan, kita akan dipulihkan, kita akan dimampukan sesuatu yang kita nggak mampu, saudara. Minimal contoh seperti tadi Eric Liddell, pegang teguh keyakinan. Saya sendiri berusaha untuk belajar seperti itu. Ketika saya jadi guru di 109 SMP pegawai negeri di sana, setiap ada kegiatan minggu saya bilang saya izin. Kalau ada raker ke Jogja, ke Bali, ke Bandung, Jumat, Sabtu, Minggu, saya nggak bisa hadir. Pak Petrus khotbah ya? Iya, saya ada jadwal pelayanan. Awal-awalnya karena nggak datang, dapat transport setengah, lama-lama Pak nggak dapat ya, nggak masalah bagi saya, kan bisa gitu. Pegang teguh, akhirnya semua bisa paham. Sampai ada kalimat salah seorang guru bilang gini, Mbok Pak Petrus izin sama Tuhan kayak gitu supaya minggu nggak melayani gitu. Mau tanggung akibatnya, saya bilang anak kualat loh. Artinya kita harus menunjukkan kepada dunia kita tuh hidup di atas rata-rata, punya keyakinan yang memang nggak cuma standar. Kalau murid standarnya 7, mestinya lebih dari 7 berapa? 8, 9. Wis, ranking berapa nih gitu kan? Hidup kita harus di atas rata-rata. Doanya ayo saudara, doanya. Kita akan segera buka nih Selasa, nanti ada doa. WBI mungkin juga segera akan dibuka. Yang pasti hari ini sekolah minggu. Ayo diupiak-upiak kata orang Jawa. Anak-anak saudara, sekolah minggu supaya hadir dengan firman saudara. Kesimpulan hari ini, dengan mengandalkan Roh Kudus, kita bisa dimampukan untuk hidup di atas rata-rata. Artinya lebih dari pemenang. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri menghormati Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku menyembah.
ku menyembah dalam hampiri tata. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan tak terbatas. Ku yakin kau hadir di sini, kemenangan. Mari kita katakan, ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan tak terbatas. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, ketika Engkau hadir dan ada dalam kehidupan kami, maka kemenangan menjadikan kami hidup di atas rata-rata, hidup lebih dari pemenang. Itulah kerinduan kami pada hari ini Tuhan. Kami tidak hanya ingin menjadi orang yang rata-rata imannya, karakternya rata-rata, tapi lebih daripada itu. Karena kami percaya Tuhan, jika kami menjadi lebih dari pemenang, maka kami akan menyenangkan hati-Mu. Itu sebabnya pada pagi ini kami akan buka hati kami, menerima kehadiran Roh-Mu yang kudus itu, untuk memberikan kami kemampuan di mana kami tidak mampu tanpa Engkau, dan kami hanya mengandalkan-Mu. Terima kasih untuk pesan kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Sebentar kami akan menikmati berkat melalui sakramen perjamuan kudus. Namun sebelum kami akan menerima sakramen ini, ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami dan layakkan kami, sehingga sakramen perjamuan kudus ini ketika Engkau sudah melayakkan kami, maka Engkau akan memberkati kami, memulihkan kami, dan kami pulang mendapat kemenangan di atas rata-rata. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami siap kembali diberkati oleh-Mu. Haleluya. Yang siap diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mengundang untuk mulai perjamuan kudus bersama-sama Ibu Bram dengan Bapak Ateng. Kita persiapkan satu buku. Bagi yang belum dibaptis, saya sering berulang-ulang untuk tidak mengambil dulu ya. Mari kita bangkit berdiri. Dengan hormat kita akan mengambil sakramen perjamuan kudus ini. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku
hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamalah. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamalah, selama-lamanya, selamalah, selama-lamanya, selamalah. Mari kita angkat roti di atas tangan kanan kita dengan menaruh rasa hormat atas kehadiran Roh Allah yang kudus hari ini. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Apa yang telah kuterima dari Yesus Tuhan kita, itulah yang telah kuajarkan kepadamu, yaitu malam ketika Yesus Tuhan kita dikhianati, Yesus mengambil roti. Setelah mengucap syukur, dipecah-pecahkannya roti itu, serta Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita mengangkat cawan di atas tangan kanan kita dengan penuh merasa hormat atas kehadiran Tuhan hari ini. Setelah selesai makan, Yesus pun mengambil cawan dan bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk mengingat akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyi refnya, ku yakin kau di sini. Perlahan saja. Amin. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan tak terbatas. Ku yakin
menjadi di sini. Memang secara kasat mata kami tidak melihat kehadiran, tetapi kami punya keyakinan di atas rata-rata Kau nyata hadir di tempat. Kau sudah menjamah hidup kami. Sekali lagi Tuhan, mulai hari ini jadikan kami dalam kehidupan ini hidup di atas rata-rata, punya keyakinan di atas rata-rata, karakter kami di atas rata-rata. Terima kasih untuk berkat-Mu yang kedua, double porsi ini, sakramen perjamuan kudus. Kami yakin kami menjadi lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas berkat-Mu. Haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan selamat merayakan hari Pentakosta. Jadi jangan pernah disesatkan bahwa Pentakosta, pencurahan kudus, Roh Kudus itu bukan hanya setahun sekali, hari ini enggak, setiap saat. Kita hanya merayakan, setiap kita merayakan sedang mengingatkan. Sebetulnya tiap hari itu, kalau kita punya keyakinan, memang secara kasat mata nggak hadir gitu. Punya keyakinan di atas Tuhan itu hadir, Rohnya siap menolong kita. Baik, yang pertama kita akan nyanyi dulu satu pujian. Panjang umurnya. Kita akan menyanyikan, nanti berdoa bagi yang berulang tahun pada bulan Juni ini. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Sekali lagi, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Yang berulang tahun kami undang untuk maju ke depan pada bulan Juni ini. Silakan, kita akan dukung di dalam doa. Loh, ini enggak ada ibadah pertama. Wah, tumplok di ibadah kedua kali ya. Iya, cukup banyak kalau bulan Juni ini ya. Baik, kalau yang ibadah pertama tidak ada yang berulang tahun bulan Juni ini, nanti ibadah kedua saya tahu masih ada beberapa, lumayan ya. Baik. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini nanti jam 10 ada ibadah sekolah minggu. Tolong anak-anak kita diberikan support semangat. Hari ini gitu ya, sekolah minggu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, minggu besok tanggal 12 Juni ibadah digabung menjadi satu pada jam 6 pagi. Nanti yang bertugas adalah yang ibadah pertama. Karena minggu depan kita ada tamu, yaitu Bapak Pendeta Muda Andi Otniel yang sering mengisi di Solusi Saudara, kemudian juga sekarang sering mengisi di program UT BPD DKI Jakarta. Kemudian yang keempat Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa di grup GBR Wajaya kita sudah membuat rekening dari BCA. Bapak Ibu tolong perhatikan, yang setia mengembalikan persepuluhan, setia memberikan juga untuk pembangunan, itu nomor rekeningnya di BCA kita akan pakai seterusnya dimulai dari minggu lalu. Sedangkan yang di BRI pada bulan Agustus kita akan segera tutup, karena di BRI kita agak sulit, sedangkan di BCA kita sudah MOU, GBI dengan BCA sudah MOU. Nah, itu saja. Jadi Bapak Ibu tolong perhatikan. Memang rencana nanti saya sebetulnya setiap minggu pertama kalau bulan Juni gitu ya, nanti bulan Juli akan ditayangkan siapa-siapa yang minimal supaya selama ini memang telah diterima dan sebagainya, walaupun nominalnya tidak disebutkan. Untuk sesi pembangunan memang
kita sudah kesepakatan waktu raker beberapa 3 tahun lalu kita mau beli tanah gitu. Tapi melihat kondisi seperti ini, saya sedang pikirkan kita akan segera memperbaiki gereja kita dan pastor gereja sebelah gitu ya. Nah itu yang perlu menjadi perhatian saudara. Bulan Agustus yang BRI akan ditutup, dialihkan ke BCA. Nanti Bapak Ibu saudara sekalian bisa melihat lagi di grup, nanti mungkin akan diposting lagi. Terima kasih untuk kesetiaan saudara untuk memberi. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu saudara sekalian, mengenai ibadah WBI, ibadah doa puasa, kita lagi mengatur step by step. Yang penting bulan ini sekolah minggu dulu, gitu ya. Kemungkinan paling lambat bulan depan akan dibuka WBI atau ibadah doa. Saya berharap kita bersabar. Yang penting esensi ibadah itu kita tetap jalankan. Itu saja. Hari ini ada yang baru pertama kali hadir? Mungkin nanti di ibadah kedua kali ya, karena minggu kemarin ada yang pernah hadir belum dipanggil, sebutkan, saya bilang nanti minggu depannya. Itu saja. Yang terakhir, hari ini Ibu Gembala tidak bersama karena lagi kurang sehat, kurang fit ya. Makanya tadi saya dari awal di belakang dulu gitu, karena kalau di belakang ada hal-hal yang kadang-kadang membutuhkan perhatian ke depan sana. Jadi itu saja, kita dukung doa siapapun yang hari ini mengalami pergumulan, sakit, apapun masalahnya hanya Tuhan Yesus jawabannya ya. Baik, mari kita berdiri. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Tuhan memberkati sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti, tiada seperti Engkau. Sungguh dahsyat dan luar biasa, kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berubah. Sejak dahulu Engkau tetap mencurahkan Roh-Mu yang kudus untuk memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan hidup, punya iman di atas rata-rata, memiliki karakter di atas rata-rata. Karena kami percaya Tuhan, itulah yang menyenangkan Engkau untuk kami lebih banyak membawa jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan surga. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah yang pertama ini, baik untuk seluruh pemain musik, para singer dan WL, tim penyambut tamu, tim multimedia, bahkan juga pelayan perjamuan kudus, seluruh yang telah melayani pagi ini, kami dukung mereka dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengurapi dalam setiap pelayanan mereka untuk menghadirkan hadirat-Mu menjamah memberkati kami. Mari juga Tuhan memberkati segala aspek kehidupan mereka, menjadikan mereka hamba-hamba-Mu yang semakin setia melayani-Mu, melayani di atas rata-rata, dan semakin diberkati dan berkat-Mu juga di atas rata-rata bagi mereka. Pagi ini kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah berusia emas, baik yang ada di gereja maupun yang sedang terbaring di rumah mereka. Dan inilah yang kami panjatkan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerahkanlah kesehatan yang prima dalam usia emas mereka, kekuatan yang baru, memberkati hidup mereka, menambahkan iman mereka semakin setia dalam usia emas. Kami juga berdoa untuk anak-anak cucu kami yang mulai hari ini Tuhan
mereka akan ibadah secara onsite di gerejamu. Berdoa bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kirim malaikat dari surga menjaga, melindungi sehingga mereka aman. Berkati hidupnya, jadikan mereka anak cucu yang setia kepadamu, yang hormat kepada orang tuanya, anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau. Pagi ini ya Tuhan, kami juga telah berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Apapun pergumulan atau masalah mereka, kami tidak tahu, yang kami tahu Engkau sanggup menolong mereka. Itu sebabnya kami berdoa bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau beri kekuatan, yang susah Engkau hiburkan, yang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan, berikan kemenangan untuk tetap mengandalkan. Dan juga untuk Ibu Gembala kami dukung doa, Tuhan senantiasa juga memberikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini terjadi kesembuhan ilahi. Terima kasih Tuhan. Bagi bangsa negara kami juga terus kami dukung doa, lindungi sehingga negara kami NKRI aman dalam perlindungan-Mu. Berkati sehingga NKRI Tuhan memberkati, melindungi Pak Jokowi dengan seluruh kabinetnya sehingga mereka juga aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dan Engkaulah jawaban dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Maka dengan penuh ungkapan syukur, ibadah yang pertama ini kami tutup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan sidang jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun engkau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan pertolongan Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam